Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, sebelum Bapak mulai pelajaran, saya minta semua bisa dibuka dulu kameranya. Nah, bagaimana? Selamat pagi. Pagi, Pak. Masih semangat? Semangat, Pak. Oke. Nah, sekarang supaya semangat, dengarkan Bapak ya. Kalau Bapak mengatakan semangat pagi, semua menjawab pagi, 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 luar biasa. Ingat, lihat tangannya Bapak ya, pagi, pagi, luar biasa. Saya coba. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, luar biasa semuanya, alhamdulillah. Baik, anak sekalian, sebelum Bapak mulai, ya pada kesempatan ini saya tentunya sangat berharap kita pada hari ini tetap semangat belajar ya. Nah, sebelum itu saya persilahkan Ketua Kelas Suprianto untuk memimpin doa dulu. Terima kasih Pak Zain. Baik teman-teman, untuk mengawali aktivitas hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan proses belajar kita berjalan dengan lancar dan kita juga bisa menerima informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Guru hari ini dengan baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Ketua Kelas ya, Suprianto ya. Ya, selanjutnya Bapak cek dulu kehadiran anakku sekalian. Ya, minggu lalu ya sempat ada yang tidak hadir karena sakit. Nah, sekarang Ketua Kelas siapa yang tidak hadir pada hari ini? Satu orang Pak. Mungkin masih proses jaringan. Oh, begitu ya. Iya. Ya, baik. Satu orangnya sambil kita lanjut, kita menunggu temannya juga, kita lanjutkan saja. Pada kesempatan ini tentunya Bapak akan menampilkan pembelajaran kita pada hari ini. Coba Ketua Kelas Suprianto, saya tadi kirim di grup, mungkin bisa bantu Bapak ya untuk mengirimkan, saya kirim di WA. Oke. Tentunya kemarin kita ini pertemuan hari ini anak-anakku sekalian adalah pertemuan kita ya di KD 3.2 terkait dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, ini adalah pertemuan terakhir kita untuk pertemuan ketiga, berarti kemarin sudah Bapak juga menyampaikan bagaimana materi-materi ini. Nah, hari ini kita akan lebih mendalami terkait dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, diperhatikan ya yang Bapak sampaikan. Nah, materi ini tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ini pertemuan ketiga kita. Oke, sebelumnya masih ingat apa yang terlintas di ingatan anak-anakku sekalian terkait dengan pertumbuhan pembangunan ekonomi? Ya, coba Januar. Ya, Pak. Kalau mendengar kata pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, apa yang ada di ingatan Januar? Keadaan Indonesia yang jauh lebih baik dan masyarakatnya lebih sejahtera, Pak. Oke. Kalau Triana? Ya. Triana konsentrasi anak ya, konsentrasi. Ya. Ya, kalau mendengar kata pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, apa yang ada di ingatan Triana? Keadaan yang masih berkembang untuk lebih maju mungkin Bapak ya. Oh iya, keadaan berkembang lebih maju, iya. Betul juga. Ya, kalau Agustin, bagaimana Agustin? Mungkin kalau menurut saya itu tentang produk domestik itu dan jumlah penduduknya begitu Pak. Oke, kita berikan dulu aplaus untuk Januar, Triana, dan Agustin. Kita lanjut dari apa yang Bapak tadi sampaikan. Sebelumnya dulu, ya kita di tujuan kegiatan, ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini di indikator 3.211 menganalisis perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Kemudian indikator 12 menganalisis permasalahan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok, kemudian pemaparan materi singkat, kemudian yang ketiga sebentar akan mengamati video tentang permasalahan pembangunan ekonomi negara berkembang yang tentunya berkaitan dengan permasalahan sekarang, yaitu masalah pandemi COVID-19. Kemudian masing-masing kelompok mendiskusikannya
lalu akan menuangkan dalam LKPD-nya. Kemudian masing-masing nanti kelompok akan mempresentasikan hasil pengamatannya dan kelompok lain akan menanggapi. Begitupun sebaliknya. Ya, dipahami sampai di sini anak-anak? Apa yang menjadi kegiatan kita hari ini? Paham? Paham Bapak? Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan sedikit pengantar tentang terkait dengan pembelajaran kita. Namun sebelum itu, ini kelompok kalian. Ini kelompoknya sebenarnya sudah dari pertemuan pertama ya. Ini pertemuan pertama, kelompok 1, ada Amenalisa, Rosniati, Agustin, kemudian Suprianto, Triana. Kelompok 2 ada Febran, Henti, Nurwahida, Januar, dan Zaitun. Ini sudah ada sama seperti kelompok pertemuan pertama kita dan pertemuan kedua. Ya, sedikit pengantar tentang materi kita terkait pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, apa yang menjadi persamaan dan perbedaannya. Kita lihat di sini di perbedaan atau persamaan pertama. Coba Suprianto dibaca, Suprianto, untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, untuk pertumbuhan ekonomi, proses peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka waktu panjang atau jangka panjang. Ya, proses perubahan yang di dalamnya ada upaya perbaikan, yaitu perbaikan dan peningkatan pendapatan melalui pendapatan per kapita. Lanjut, coba Febran yang kedua. Baik, Pak. Yang kedua, untuk pertumbuhan ekonomi sifatnya kuantitatif. Nah, untuk di pembangunan ekonominya sifatnya kualitatif, Pak. Coba berikutnya Januar. Baik, Bapak. Yang ketiga, kalau pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk memperlancar pembangunan ekonomi, sedangkan untuk pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pak. Oke, luar biasa. Lanjut lagi Agustin, nomor 4, Agustin. Untuk pertumbuhan ekonominya, peningkatan DNP tidak disertai dengan perkembangan iptek dan struktur ekonomi. Sedangkan untuk pembangunan ekonominya, peningkatan DNP disertai dengan perkembangan iptek dan adanya perubahan struktur ekonomi. Iya, bagus. Triana, coba Triana. Pertumbuhan ekonomi ini hanya memperhatikan kenaikan pendapatan, bukan pemerataan. Sedangkan pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan hasil pembangunan di masyarakat. Yang terakhir ini, yang keenam, Rosniati. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu disertai dengan pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Iya, luar biasa ya kalian semua. Sengaja Bapak kenapa memancing kalian untuk masing-masing membacakan supaya tidak ada lagi yang mengantuk. Nah, ini biasa kalau kita di pelajaran supaya semua semangat. Nah, lanjut kita ke berikutnya. Ini adalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, persamaan dan perbedaannya. Nah, berikutnya, nah di sini anak-anakku sekalian ada link YouTube yang Bapak kirimkan. Pada kesempatan ini Bapak berikan waktu untuk anak-anakku mendiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan didiskusikan dulu ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik di situ di petunjuk LKPD-nya. Jadi Bapak hari ini memberikan hanya dalam bentuk kelompok, dalam bentuk diskusi, karena di pertemuan sebelumnya Bapak sudah memberikan LKPD juga secara kelompok dan juga secara individu. Bagaimana? Ada yang kurang dipahami dari hasil dari diskusinya atau sudah ada yang selesai? Bapak kasih waktu 2 menit lagi ya. Ya, karena ini sudah 15 menit, Bapak kasih waktu. Oke, sekarang Bapak mempersilakan ya masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Ya, saya mulai dari kelompok 1 dulu. Baik Pak, terima kasih dari kelompok 1 hasil diskusi tadi setelah melihat video. Menurut kami, karena di sini tadi informasinya adalah angka kemiskinan yang meningkat di masa pandemi 2020 dan September 2020 sekitar 454.562 dan meningkat sekitar 4.000. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah adanya program-program di sini yang disampaikan dari Kementerian Sosial. Contohnya adalah adanya bantuan subsidi dalam bentuk subsidi sembako ataupun subsidi tunai yang mana penyalurannya itu disalurkan melalui bank masing-masing. Kita lanjut ya, luar biasa kelompok 1, kita lanjutkan ke kelompok 2. Baik Bapak, saya coba jawab Pak dari perwakilan kelompok 2 hasil
diskusi kami. Dari dampak pandemi Pak ya, memang secara keseluruhan sini dalam pembangunan memang kita lihat hampir seluruh, tidak hanya di perkotaan Pak ya, dari video tadi di pedesaan juga terkena dampaknya. Itu untuk di desa saja sampai turun 13,2% Pak. Lalu untuk jumlah pengangguran juga itu naik sebesar 7% lebih, dengan total penganggurannya, angka penganggurannya 29,12 juta Pak. Oke, luar biasa ya, juga dari kelompok 2. Intinya kita memberikan aplaus untuk semua ya. Ya, anak-anakku sangat luar biasa, hebat. Betul kita ketahui bahwa dampak yang kita rasakan sekarang ini utamanya kemiskinan. Ya, tadi ada beberapa yang menjadi indikator kenapa. Karena ya kemiskinan itu lahir pertama karena kehilangan pekerjaan seseorang yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Ketika terjadi pengangguran, otomatis pendapatan seseorang akan berkurang. Ketika berkurangnya pendapatan, pasti akan melahirkan, menyebabkan kemiskinan itu sendiri. Nah, tetapi secara positif, ya tentunya pembangunan ini ya dapat melahirkan lapangan pekerjaan. Berarti ketika lapangan pekerjaan, maka ada kesempatan kerja. Iya, betul. Bekerja, Pak. Iya, betul sekali Henti ya. Nah, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ini adalah satu keterkaitan yang tentunya dapat mendorong berbagai macam aspek, ya. Bukan saja kesejahteraan masyarakatnya, tetapi termasuk dari lingkungan, pendidikan, dari semua lini. Maka ini sangatlah penting untuk anak-anak memahami apa yang menjadi dampak ya positif, dampak negatif dalam pembangunan itu sendiri. Ya, coba saya mau butuh dulu ini Januar lah. Ini Januar nih. Januar terkait dari tadi apa yang Bapak paparkan, apa yang teman-teman paparkan, apa yang Januar dapat tarik kesimpulannya. Oke Bapak, terima kasih. Kalau menurut saya Pak, dari yang tadi hasil diskusi teman-teman dan hasil yang Bapak jelaskan, bahwa memang kita perlu adanya pertumbuhan ya Pak. Jadi ada, kalau misalnya ada pembangunan ekonomi yang baik juga, itu nantinya akan meningkatkan pendapatan per kapita. Terus kemudian akan banyak lapangan pekerjaan yang terbuka, terus kemudian penganggurannya itu akan berkurang. Oke, luar biasa, kita berikan aplaus untuk Januar. Ini oke, karena waktu Bapak sudah mau berakhir. Saya berharap anak-anakku sekalian belajar dengan giat, gitu ya. Nah, tentunya insya Allah karena ini pertemuan terakhir kita di KD ini, Bapak sampaikan bahwa pertemuan berikutnya Bapak akan melakukan penilaian harian pada KD 3.2 terkait dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang memimpin doa pada saat Bapak mulai adalah ketua kelas, sekarang wakil ketua kelas. Ya, coba Henti. Ya, baiklah. Terima kasih Bapak. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, hari ini Bapak menyampaikan, ya, jaga kesehatan anak-anakku, terus sehat, terus banyak istirahat, belajar jangan dilupa. Ingat apa yang disampaikan oleh orang tua kita, ya, kita adalah orang Bugis, filosofi orang Bugis mengatakan, si pakalebdi, si pakaraja, si pakatau. Malilu si pakainge, mali si parape, sirik menret sirik no. Nah, inilah anak-anakku, ya, ketika pun harus ditanamkan dalam diri anak sekalian. Ya, sebagai penutup kita berikan aplaus untuk kita semua dulu hari ini. Sangat luar biasa ya hari ini. Jangan lupa belajar, insya Allah pertemuan kita sama yang Bapak sampaikan pertemuan berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.